Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Retapil. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Retapil SR 300 mg kaplet merupakan obat yang mengandung teofilin. Teofilin adalah obat untuk meredakan gejala mengi, sesak napas, atau batuk akibat asma dan penyakit paru obstruktif kronis PPOK termasuk emfisema atau bronkitis kronis. Teofilin juga bisa mengurangi iritasi pada saluran napas. Obat ini harus dikonsumsi dengan resep dokter. Teofilin merupakan obat golongan bronkodilator. Obat ini bekerja dengan cara mengendurkan otot-otot di saluran pernapasan sehingga udara dari dan menuju paru-paru dapat mengalir lebih lancar. Dengan begitu, penderita bisa bernapas dengan lebih mudah. Peringatan sebelum mengonsumsi teofilin. Teofilin tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan hanya boleh dikonsumsi berdasarkan arahan dokter. Sebelum mengonsumsi teofilin, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Jangan mengonsumsi teofilin jika memiliki alergi terhadap obat ini. Beritahu pula kepada dokter jika pernah mengalami alergi setelah menggunakan obat sejenis, seperti aminofilin. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita tukak lambung, kejang atau epilepsi, porfiria, hipokalemia, penyakit tiroid, penyakit ginjal, penyakit hati terutama hepatitis atau sirosis kolestasis, gangguan berkemih, pembesaran prostat, atau sistik fibrosis. Beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita gagal jantung, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, atau baru saja mengalami serangan jantung. Beritahu dokter jika sedang atau pernah mengalami kecanduan alkohol, memiliki kebiasaan merokok, atau baru saja berhenti merokok. Konsultasikan dengan dokter perihal penggunaan teofilin pada lansia dan anak-anak untuk mengantisipasi risiko terjadinya efek samping obat. Beritahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal, untuk mengantisipasi interaksi obat. Beritahu dokter jika sedang menjalani terapi kejut listrik elektroconvulsive terapi. Beritahu dokter jika sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil. Beritahu dokter bahwa Anda sedang mengonsumsi teofilin sebelum menjalani vaksinasi dengan vaksin influenza, pemeriksaan laboratorium, atau operasi, termasuk operasi gigi. Segera beritahu dokter jika mengalami demam tinggi mendadak, demam yang tidak kunjung turun, atau sesak napas, selama menggunakan teofilin. Segera ke dokter jika mengalami overdosis, reaksi alergi obat, atau efek samping yang lebih serius, setelah mengonsumsi teofilin. Dosis dan aturan pakai teofilin. Dosis teofilin tergantung pada sediaan obat, usia, dan kondisi kesehatan pasien. Berikut adalah dosis umum teofilin. Tujuan, mengatasi mengi atau sesak napas pada serangan asma atau PPOK yang kambuh. Dewasa, dosis awal 5 mg per kilogram berat badan ideal. Dosis ini diperuntukkan bagi pasien yang tidak mengonsumsi teofilin pada 24 jam terakhir. Tujuan, mencegah atau mengontrol gejala gangguan pernapasan akibat asma dan PPOK. Dewasa, 200-500 mg, 2 kali sehari atau 400-600 mg, 1 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun dengan berat badan 20-35 kg, 125-250 mg, 2 kali sehari. Anak-anak usia lebih besar dari 12 tahun, sama dengan dosis dewasa. Dokter dapat menambah atau mengurangi dosis teofilin berdasarkan kadar teofilin dalam darah setelah terapi dimulai. Pengaturan dosis juga dapat ditentukan dari pengamatan pada kondisi pasien, seperti denyut jantung atau laju pernapasan, dan efek samping obat. Cara mengonsumsi teofilin dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan baca keterangan yang tertera pada kemasan sebelum mengonsumsi teofilin. Jangan memulai atau menghentikan pengobatan, serta menambah atau mengurangi dosis teofilin tanpa seizin dokter. Teofilin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Namun, jika Anda mengalami mual, sebaiknya obat ini dikonsumsi bersama makanan. Jika Anda mengonsumsi tablet, kaplet, atau kapsul lepas lambat teofilin dengan label SR, XR,
atau retard telan obat ini secara utuh dengan segelas air putih. Jangan menghancurkan, membelah, atau mengunyah obat. Bagi Anda yang mengalami kesulitan menelan kapsul, Anda dapat membuka kapsul lalu mencampurkan isinya dengan 1 sendok makanan lunak, seperti yogurt. Langsung habiskan obat setelah dicampur dengan makanan. Untuk teofilin berbentuk sirup, jangan lupa kocok obat sebelum diminum. Gunakan sendok atau gelas takar khusus yang disertakan dalam kemasan agar dosisnya lebih akurat. Konsumsi teofilin pada waktu yang sama setiap harinya agar hasilnya optimal. Jika Anda lupa mengonsumsi obat ini, dianjurkan untuk segera meminumnya begitu ingat. Namun, jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis di waktu selanjutnya. Perlu diingat, teofilin hanya dapat mengontrol gejala asma dan PPOK saja, tetapi tidak menyembuhkannya. Oleh karena itu, tetap lanjutkan pengobatan sesuai waktu yang ditentukan dokter meski kondisi sudah membaik. Jangan menghentikan pengobatan secara mendadak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Selama menggunakan teofilin, dokter mungkin akan meminta Anda untuk menjalani tes darah. Hal ini bertujuan untuk memeriksa respons tubuh terhadap obat. Oleh karena itu, ikuti jadwal kontrol yang telah ditentukan oleh dokter. Simpan teofilin pada suhu ruangan, di tempat yang kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya teofilin. Berikut ini adalah efek samping yang mungkin muncul setelah mengonsumsi teofilin. Mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, sulit tidur insomnia, diare, mudah marah, gelisah, gugup, tremor, berkeringat. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung mereda. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat, yang bisa ditandai dengan munculnya ruam yang gatal dan bengkak, mata dan bibir yang membengkak, atau sulit bernapas. Selain itu, Anda juga harus segera ke dokter jika mengalami efek samping yang lebih serius, seperti mual atau muntah yang terus-menerus, detak jantung terasa cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, kram otot, linglung, pusing, hipokalemia, yang ditandai dengan kram kaki, sembelit, sering haus, kesemutan atau mati rasa, serta lemah atau lemas otot. Hiperglikemia, yang ditandai dengan mulut kering, peningkatan buang air kecil, atau napas beraroma buah. Kejang, pingsan. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.